Ubay bin Ka'ab menyeru untuk bersatu. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Hai Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung?" Sahabat itu menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, "Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung?" Lamen jawab, "Allah tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha pengatur." Al-Baqarah 255. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menepuk dadanya. Dan dengan rasa bangga yang tercermin di wajahnya, ia bersabda, "Hai Abul Munzir, selamat bagi Anda atas ilmu yang Anda capai." Abul Munzir yang mendapat ucapan selamat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah kepadanya itu, tiada lain adalah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia. Ia adalah seorang warga Ansyar dari suku Hazraj, dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian, Aqobah, Perang Badar dan peperangan-peperangan penting lainnya. Telah mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu sendiri pernah mengatakan tentang dirinya, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Begitupun dalam menghafal Al-Quranul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan terkemuka. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Hai Ubay bin Ka'ab, saya dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran padamu." Ubay radhiyallahu anhu maklum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu. Dengan harap-harap cemas ia menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan Anda. Apakah kepada Anda disebut namaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar. Nama MU dan turunanmu di tingkat tertinggi." Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah ia seorang muslim yang mulia. Selama tahun-tahun persyahabatan, yaitu ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu selalu berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak putus-putusnya ia mereguk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis. Dan setelah berpulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadat, dalam keteguhan beragama dan keluhuran budi. Di samping itu, tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat zuhud, perangai dan budi pekerti mereka. Di antara ucapan-ucapannya yang mengagumkan yang selalu didengungkannya kepada sahabat-sahabatnya ialah, "Selagi kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan kita satu. Tetapi setelah ditinggalkan beliau tujuan kita bermacam-macam, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan." Lah selalu berpegang kepada ketakwaan dan zuhud terhadap dunia, hingga tak dapat terpengaruh dan terpedaya. Karena ia selalu memandang hakikat sesuatu pada akhir kesudahannya. Sebagaimana juga corak hidup manusia, betapapun ia berenang di atas lautan kesenangan dan kancah kemewahan, tetapi pasti ia menemui maut di mana segalanya akan berubah menjadi debu. Sedang di hadapannya tiada yang terlihat kecuali hasil perbuatannya yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskannya sebagai berikut, "Sesungguhnya makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya?" Bila Ubay radhiyallahu anhu berbicara di hadapan halayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang, disebabkan sama terpukau dan terpikat, sebab apabila ia berbicara mengenai agama Allah tiada seorang pun yang ditakutinya, dan tiada udang di balik batu. Tatkala wilayah Islam telah meluas, dan dilihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat pada pembesar-pembesar mereka, ia tampil dan melepas kata-katanya yang tajam, "Celaka mereka, demi Tuhan. Mereka celaka dan mencelakakan. Tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka, hanya saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka." Karena kesyalihan dan ketakwaannya, Ubay selalu menangis setiap mengingat Allah dan hari yang akhir. Ayat-ayat Al-Quranul Karim baik yang dibaca atau yang didengarnya semua menggetarkan hati dan seluruh persendiannya. Tetapi suatu ayat di antara ayat-ayat yang mulia itu, jika dibaca atau terdengar olehnya akan menyebabkannya diliputi oleh rasa duka yang tak dapat dilukiskan. Ayat itu berbunyi, "Katakanlah, Allah, kuasa akan mengirim siksa pada kalian, baik dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau membaurkan kalian dalam satu golongan berpecah-pecah, dan ditimpakannya kepada kalian perbuatan kawannya sendiri." Al-An'am 65. Yang paling dicemaskan oleh Ubay radhiyallahu anhu terhadap umat Islam ialah datangnya suatu generasi umat yang saling berbantah-bantahan sesama mereka.
Ia selalu memohon keselamatan kepada Allah, berkah karunia serta rahmatnya, Ubay memperolehnya. Ia menghadap Allah dalam keadaan beriman, tentram dan mendapat limpahan pahalanya.